Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Nugraha dari Prodi D4 Teknik Elektronika, ingin memaparkan laporan hasil praktek sensor dan transducer saya. Baik, kita mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam dunia pendidikan, suatu metode pembelajaran dapat dihadirkan dengan menggunakan alat peraga atau biasa disebut juga dengan media pembelajaran. Salah satunya yaitu kita dapat memanfaatkan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Materi sensor dan transducer juga ini dapat menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajarannya. Mata kuliah sensor dan transducer ini mempelajari mengenai alat yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sensor yang banyak digunakan di berbagai alat, misalnya speedometer, alat pendeteksi logam, alat pendeteksi suara, dan sebagainya. Sedangkan transducer itu sendiri banyak diterapkan di termometer, mikrofon radio, dan lain sebagainya. Sehingga materi tentang sensor dan transducer ini perlu untuk dipelajari. Baik, yang kita punya di sini rumusan masalah bagaimana cara membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Bagaimana cara membuat program pembayaran sensor menggunakan software Arduino IDE. Bagaimana cara melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Kita melangkah ke di sini ada tujuan penulisan membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektrik, membuat program pembayaran sensor menggunakan software Arduino IDE, melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. 4. Mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking sensor. Kita melangkah ke bab 2, yaitu tinjau pustaka. LDR atau Light Dependent Resistor adalah resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Kondisinya ialah jika terkena cahaya nilai resistansinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya kondisi gelap maka nilai resistansinya besar. Dalam keadaan gelap resistansi LDR sekitar 10 megaohm dan dalam keadaan terang sebesar 1 megaohm atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. Dengan bahan ini energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau alur listrik meningkat. Artinya, resistansi telah mengalami penurunan. Dengan sifat LDR yang demikian, maka LDR dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Baik, kita ke pengertian fotodioda. Fotodioda adalah suatu jenis dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya, di mana jika terkena cahaya, maka bekerja seperti dioda pada umumnya, tetapi jika tidak mendapatkan cahaya maka akan berperan seperti resistor dengan nilai tahanan yang besar sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Simbol dan bentuk fotodioda dapat dilihat pada gambar 16. Kita lihat di sini gambar 16. Di sini ada gambar 2, yaitu gambar fotodioda. Fotodioda itu terbuat dari semikonduktor dengan bahan yang populer adalah silikon atau Si atau gallium arsenida atau GAS, dan yang lain meliputi INS, INAS, PBSE. Kita melangkah ke bab 3. Tujuannya yaitu setelah melakukan praktikum, peserta dapat membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Yang kedua, membuat program pembacaan sensor menggunakan software Arduino IDE. Melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Keempat, mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking sensor. Di sini ada teori dasar. Teori dasar juga di sini tidak jauh-jauh seperti penjelasan yang ada pada bab 2 tadi. Sensor cahaya merupakan sensor yang dapat membaca kondisi kecerahan sebuah ruangan. Intensitas cahaya dalam ruangan dapat bersumber dari lampu, pantulan cahaya, matahari, dari luar melalui jendela. Jenis sensor cahaya yang paling banyak adalah sensor LDR seperti yang dijelaskan pada bab 2 tadi, atau fotodioda.
Baik, di sini pada gambar 4 ada prinsip kerja sensor cahaya bisa dilihat. Dan di sini ada gambar 5. Perbedaan warna permukaan yang dideteksi sensor. Apabila garis terang, maka sinyal LED dapat dipantulkan bila cahaya LED memantul pada garis dan diterima oleh basis fototransistor, maka fototransistor menjadi situasi on, sehingga tegangan output menjadi sama. Sebaliknya, jika tidak terdapat pantulan, maka basis fototransistor tidak dapat arus bias sehingga fototransistor menjadi cut off. Dengan demikian nilai volt sama dengan FCC atau 5 volt. Sini ada gambar 6 rangkaian elektronik sensor. Di sini ada rangkaian sensor cahaya Arduino LCD, dan di sini juga pada gambar 8 rangkaian sensor cahaya menggunakan OP-AMP. Baik, kita langsung ke langkah kerja. Siapkan alat dan bahan. 2. Buatlah rangkaian simulasi seperti pada gambar 7. Gambar 7 seperti ini. Rangkaian interface sensor dengan driver. Kemudian simpan file tersebut sesuai dengan nama gambar. 4. Buka aplikasi Arduino IDE. Buatlah program pembacaan sensor cahaya seperti pada listing program tersebut. Kebetulan saya telah membuat programnya, bisa dilihat di sebelah sini. Bisa dilihat di sebelah sini. Baik. Programnya sama, mulai dari inisiasinya sama, saya telah membuatnya. Lakukan compile pada program dengan menekan tombol pada keyboard Ctrl R atau dengan menekan tombol centang pada gambar web. Baik, kita akan melakukan compile. Nah, dan di sini. Baik. Setelah kita compile, jika tidak terbaca error, maka semua listingnya telah berhasil atau telah sesuai. Jika di sini masih terbaca error atau ada tulisan berlatar merah, berarti masih ada yang ingin diperbaiki dari listingnya. Baik, kita langsung saja ke sini. Yang langkah berikutnya, upload program tersebut ke dalam Arduino melalui simulasi rangkaian elektronika. Lakukan uji coba pada trainer menggunakan modul 9 dan Arduino Mega 2560. Hubungkan pin Arduino dengan modul sensor cahaya LCD yang digunakan seperti pada gambar berikut. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Baik, kita langsung ke analisisnya. Baik, pada program yang diberikan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi. Bisa kita lihat semua di sini adalah inisialisasi, mulai dari wire, kabel, atau liquid kristal. Nah, itu semua inisialisasi terhadap LCD 12C yang ukurannya 16x2. Di sini kita bisa lihat liquid kristalnya yang kita gunakan di sini 16x2. Dan juga pengenalan terhadap sensor LDR resistor di pin ke-7. Sini kita lihat dari listingnya di LDR1 di pin 7. Pada program di atas menggunakan tipe data unseen atau integer yang jangkauan pengenalan datanya dari 0 sampai ke 42964967295 yang akan diterapkan pada pembacaan sensor LDR. Lalu pada bagian void baca sensor, void ini void semua ini, mulai dari sini ini void semua. Dan ini adalah loop untuk mengulangi program-program tersebut. Loop ini yang akan bekerja untuk mengulang. Baik, void 0. Pada bagian void baca sensor merupakan kumpulan program yang akan menentukan pembacaan sensor LDR nantinya.
Adapun penjelasannya, yaitu pada kolom pertama baris pertama digunakan untuk penulisan pembacaan sensor. Sini kita bisa lihat di kolom sini pembacaan sensor. Lalu kode selanjutnya berfungsi untuk menampilkan pembacaan sensor pada kolom 0 baris ke-1 dengan pembacaan jika gelap low maka tampil LCD di LCD adalah nilai 1 dan jika terang maka kebalikannya akan bernilai 0. Di sini kita bisa lihat di sini jika di sini low maka akan tampil di LCD bernilai 1. Jika high maka akan tampil di LCD bernilai 0. Baik. Default setup merupakan kumpulan program yang akan dijalankan pertama kali ketika Arduino dijalankan. Adapun pada listing di atas programnya itu LCD diinisialisasi atau dikenali terlebih dahulu pada LCD integer LCD init, lalu dinyalakan layar latarnya pada perintah LCD backlight, kemudian LDR1 atau di pin 7 sebagai input pada masukan, lalu perintah untuk menampilkan tulisan program sensor pada kolom 1 dan tulisan cahaya pada kolom 0 baris ke-1 dengan delay. Dengan delay tampilan sebelum dimatikan 2000 mili detik sebelum LCD dimatikan. Pada void loop merupakan perintah pengulangan dan yang dipanggil di sana adalah perintah pembacaan sensor, yaitu diterangi cahaya maka nilainya 0 dan jika tidak diberikan cahaya maka nilainya 1. Seperti yang tadi saya jelaskan di sini void loop itu adalah pengulangan. Baik, kesimpulannya LDR atau Light Dependent Resistor pada fotodioda merupakan sensor bagian dari sensor cahaya yang dapat mendeteksi dua nilai, yaitu nilai 1 atau hidup dan nilai 0 atau mati. Kedua sensor tersebut akan beroperasi ketika menerima masukan berupa intensitas cahaya, baik cahaya redup maupun terang, tergantung dari nilai yang ditentukan mikrokontroler Arduino. Baik, untuk listing yang ini itu ada pada praktek kedua, namun saya hanya menjalankan praktek ke-1, tapi saya bisa sedikit jelaskan di sini tentang praktek kedua di data pengamatan. Baik, kita lihat di sini tabel pengamatan pada LDR1 tidak terdapat cahaya maka nilainya 0. Pada LDR2 juga tidak mendapatkan cahaya maka nilainya 0. Pada LDR ketiga di sini dia mendapatkan cahaya maka nilainya 1. Begitupun juga LDR4 dan 5 itu 0 karena dia tidak mendapatkan cahaya. Bisa juga dilihat di sini LDR4 nilainya 1 karena dia mendapatkan cahaya, dan juga LDR5 di sebelah sini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang praktek yang kedua. Baik, kita lanjut ke bab penutup. Kesimpulan LDR atau Light Dependent Resistor dan fotodioda merupakan sensor bagian dari sensor cahaya yang mendeteksi dua nilai, yaitu nilai 1 atau hidup dan nilai 0 atau mati. Kedua sensor tersebut akan beroperasi ketika menerima masukan berupa intensitas cahaya, baik cahaya redup maupun tergantung dari nilai maupun terang, tergantung dari nilai yang kita tentukan pada mikrokontroler Arduino. Baik, kita ke saran. Kami sangat berharap waktu dalam mempersiapkan praktikum dapat dipercepat lagi agar waktu praktik lebih banyak lagi dan juga komputer-komputer yang ada di laboratorium dapat diinstalkan terlebih dahulu aplikasi yang dibutuhkan untuk praktikum agar praktikumnya bisa berjalan dengan lancar, dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki laptop bisa melaksanakan praktikum juga. Mungkin sekian dari saya.